kemarin itulah yang pas lagi launching Only You itu jatuh cinta dia. Ini tahun 99, aku waktu itu masih di GMB, masih di yang grup makan banyak tadi. Dan saya waktu itu single, jadi 1999 aku berapa ya? 27. I was 27. Saya udah umurnya 27 tahun. Jadi dibilang tua banget enggak, dibilang muda banget juga enggak. So manajer band kita namanya Patty Tumewu. Nah Patty yang tiba-tiba nanya sama saya, lu mau nggak gue kenalin sama keponakanku gitu. Dia lagi kuliah di Amerika, tipe lu banget gitu kan. Karena emang manajer jadi tau lah tipe-tipe yang aku suka gitu kan, very very Asian Oriental Japanese Korean look gitu kan. Terus yang rambutnya panjang lurus-lurus gitu. Terus aku udah bilang waktu itu, ah nggak usah lah, nggak usah dicomblangin, aku nggak usah dikenal-kenalin. Tapi akhirnya dia keluarin foto. Nah ini tahun 99 ya teman-teman, jadi belum ada handphone, belum ada iPhone. Jadi kalau nunjukin foto ya nunjukin foto, bener-bener bukan yang lewat Physically gitu ya. physical. Jadi dikeluarin foto, foto dia. Pas aku ngeliat langsung, oh my goodness, ya kenalin, minta dikenalin gitu kan. So akhirnya aku dikasih email address-nya dia. Terus karena dia di Houston waktu itu, di Texas, saya di Jakarta pelayanan. Dan saya cuma bilang malam itu juga buru-buru langsung nulis email gitu kan. Halo, nama saya Sidney Mohede, saya penyanyi di sebuah band namanya GMB, cia gitu kan. Terus manajer kita adalah tante kamu, gitu. Aku dikasih emailnya gitu. Awalnya tuh sebenarnya udah tahu Sydney tuh sebelum aku sekolah ke Amerika. Oh, beda dong kan, belum kenalan. Oh, ini yang kenalan. Iya, tapi udah tahu dia. Cuman tahu karena ada past relationship-nya. Karena aku dulu sempat di Jakarta sebentar. Jadi tahu JPC Jumat itu masih di JPC. Jadi tahu Sydney Mohede tuh karena temen dia nyanyi. Jadi begitu sekolah ke Amerika, eh, waktu pertama kali terima email, pikirnya kayaknya ini name familiar, tapi nggak mungkin dong kamu tuh penyanyi itu gitu. Emang jangan-jangan nih. Jadi waktu itu dapat reply lagi, yes I am that singer, gitu katanya dia. Aku pikir kan dia bakalan kayak, oh my god, Sidney Mohede gitu. Ternyata enggak. Jadi apakah ada bunga-bunga gitu nggak, Karita? Wah, enggak lah ya. Itu malah kayak lupa ingat yang mana sih dia ya. Jadi nggak tahu sama sekali, cuman tahu gitu doang. Karena ya itu balik lagi, taunya karena past relationship-nya. Jadi dia pernah datang ke JPC hari Jumat. Iya. Itu kira-kira tahun sebelumnya lah, tahun 98. Iya. Pas waktu itu tuh aku baru putus. Nah, itu maksudnya. Aku putus. Nah, waktu dia datang ke JPC yang hari Jumat itu, ke persekutuan doa kita, aku tuh lagi mimpin pujian terus nangis gitu pas lagi mimpin pujian. Lagi didoain sama Kak Jeffrey. Karena kan baru putus, jadi gimana sih gitu kan. Ya gitu. Terus dia ingatnya itu. Aku ingatnya itu, guy. Oh, si cowok itu yang habis diputusin, yang nangis-nangis. Oh, kesian banget gitu. Jadi ingatnya itu. Terus email-emailan terus ya, Pastor sama kayak. Iya, jadi kita habis yang kenalan itu nggak tahu kenapa ya kayak jadi nyambung aja terus sih ngobrolnya lewat email. Meskipun cuma lewat email. Ini tahun 99 internet masih mahal. Nggak kayak zaman sekarang, nggak ada smartphone. Kita chatting itu pakai namanya ICQ. So every day kita cuman start to email each other setiap hari sampai dari properly introduce yourself ya kan, and then jadi ngobrol apa ya? Ya every day ya about music. Karena aku kan orangnya nggak enakan, jadi oh ya udah terimalah gitu, bales emailnya dia gitu. Jadi ngobrol, dia cerita apa, bales, oh respon gitu. Lama-lama makin hari makin panjang emailnya. Oh enak juga ya ngobrol. Itu setahun. Every day we would write to each other. Tapi belum jadian ya. Kita tuh bener-bener tahun 99 itu bener-bener cuma saling kenalan aja. Sampai akhirnya tahun 2000 summer dia pulang ke Indonesia untuk liburan for summer holiday. Nah, itu kita kejadian. Nanti kalau pulang
kita ketemuan ya, cie kayak apa kopi darat lah, kopdar. So. Nggak, tapi waktu during email-emailan, aku coba dong mau lihat dong kamu yang mana sih gitu kan. Nah, waktu dia bilang kirimin foto dong, mau lihat gitu kan. Berarti kan the next email aku harus kirim foto dong. The next email itu asli loh, aku bikin foto shoot loh. Ya udah, aku foto dengan kaos terbaikku dan celana terbaikku and send it, and then abis itu dia terima. Nah, abis itu aku nggak pernah nanya tuh, what's your reaction? Malu pasti kamu. Aku malu nanya kan. Tapi setelah kejadian, aku tanya, remember waktu itu aku kirimin kamu foto di email, respon kamu gimana waktu lihat fotoku? Coba, ayo coba. Iya, aku ngasih tahu biasa aja. Kamu dulu bilangnya, ih kayak dekil ya, gitu kan ngomong gitu lah dia, ih kayak dekil ya, gitu kan. Cuma biasa aja ya. It's just pokoknya ya kalau sebagai ya namanya single kan, pas cewek lihat, oh oke. Dari dekil itu Kak Eta kok bisa mau nih diajak ketemuan tuh? Aku tuh nggak pernah dia ngomong dia dekil, dia tuh suka lebay memang ini. Nggak ngomong. Juga sih, memang pertama kali lihat biasa aja. Pertama, oh, so you are the Sydney Mohede. Not my type gitu kan. Tapi enak ngobrol. Oke, kita ngobrol temen. Jadi pikiranku tuh cuma temen. Kita berdua temenan cukup gitu. Asik ngobrol. Jadi ladenin terus gitu. Sampai ketemuan pun nggak mikirin macam-macam. Oh, kita ketemuan aja karena kan udah ngomong setahun gitu kan. Terus mau ketemuan, yuk gitu. Adalah properly the question gitu adalah. Gitu. Waktu mau berangkat. Tuh, untuk masih ingat kan. Jadi waktu itu dia kan, jadi kita we spend summer holiday-nya dia. Waktu itu aku masih touring banget kan sama GMB, itu kita masih sering touring. Aku usahain supaya ada konser di Manado karena Eta ini kan dari Manado. Jadi dia di Jakarta cuma berapa hari, habis itu harus balik ke rumah keluarganya di Manado. Jadi aku khususin bikin konser di Manado supaya bisa hangout sama dia kan di Manado kan. Nah udah tuh, jadi selama summer itu we spend a lot of time lah, get to know each other, tambah relax, tambah nyaman buat para pria-pria. Jadi sebenarnya kalau dibilangin ganteng, harus ganteng, enggak juga. Tapi selama kita bisa bikin wanitanya tuh merasa nyaman dan aman dengan kita, itu pasti deh, tenang deh. Dan akhirnya kita jadian sebelum dia berangkat. Nah, saya lagi di Manado tuh waktu itu. Dipanggil lah sama papanya dia langsung, Sydney, kami sekeluarga. Jadi karena aku juga orang Manado, keluargaku papa mama. Jadi papa mamaku bercerai dari tahun 80-an. Jadi di Manado tuh nama keluargaku udah tanda kutip nggak baik ya, nama keluarga papa mama lah. Karena bercerai di tahun 80-an, perceraian tahun 80-an itu bukan normal kayak sekarang kan. Satu Manado ya mungkin cuma papa mamaku lah yang bercerai pada saat itu. Jadi keluarga kita tuh kayak dianggap kayak nggak bagus gitu loh, babat bibit bobot bebet. Jadi waktu saya dipanggil sama papanya langsung ngomong, keluarga nggak ada yang setuju, kamu harus putusin Eta gitu kan. Ya itulah menjadi perjuangan kita sampai akhirnya kita bisa menikah. Ya kenapa ya? It's funny sih memang waktu kalau mikirin dulu. Padahal kita tuh jadi the day I have to leave Jakarta. Jadi hari jadian kita langsung long distance. Bayangkan hari pertama tuh langsung long distance sampai ya kita ada ketemu setiap setahun sekali. Itu udah long distance dari hari pertama kita jadian. Nah dari sebelum I said okay, kita continue with the relationship, memang tanda-tanda dari orang tua tuh udah kelihatan banget. Dan mereka udah menunjukkan banget kalau no, kita tuh nggak setuju tuh. Karena kan pas hari pertama kita jadian masih belum tahu ke depan seperti apa. Jadi aku bilang, oh juga long distance, so I want to give it a try. So itu seperti itu. Jadi yang penting buat cowok dan cewek mesti punya value and principle. At least value-nya sama kayak aku waktu itu ya. Karena aku orangnya dari principle. Jadi kalau aku lihat sesuatu yang baik, aku pikir kenapa orang lain, maksudnya my parents
Ya nggak boleh. Sedangkan aku nggak melihat apa yang mereka nggak suka itu di dia. Apakah aku buta atau karena buta dengan cinta atau apa? Ya kita coba. Jadi makanya aku mau coba untuk jalan, mau lihat sampai di mana. Nikah itu 2004. Jadi 4 tahun, benar-benar 4 tahun tuh penuh perjuangan. Kita long distance, dia di Houston, Texas, saya di Jakarta, pelayanan pula. Eh, dan zaman itu ya internet nggak segampang sekarang, nggak ada Zoom, nggak ada FaceTime, nggak ada video call, pokoknya semuanya serba cuman lewat email deh. Cuman yang luar biasanya ya kita setiap hari selama 4 tahun, saya mau ada di negara mana, saya lagi touring atau konser dimanapun, tugas saya itu selalu cari warnet, selalu internet cafe kalau saya di luar negeri. Pokoknya saya cari gimana caranya saya bisa email dia dan kasih kabar. So it was a big of a struggle, tapi setiap tahun pasti saya mencoba untuk cari jalan punya pelayanan ke Amerika. Setiap tahun saya mau ngapain lah, saya mau disuruh jadi kolektor persembahan pun I'll do it, silahkan saya mau datang gitu kan. Jadi setiap kali saya mau ke Amerika tuh saya telepon papanya, pasti saya telepon papanya. Dan kalau saya lagi konser di Manado pun, jadi waktu itu emang kita sering banget konser kan. Jadi kalau saya tiap kali datang ke Manado pun, saya pasti telepon papanya. Hai Om, ini Sydney. Saya udah sampai di Manado karena besok ada konser. Kalau Om mau datang ke konser silahkan Om, ini saya punya tiket gitu kan. Terus papanya pasti selalu jawabnya, terima kasih Sydney, tapi tetap keluarga tidak setuju dengan kamu. Begitu selalu tiap kali gitu kan. Cuman aku gigih aja terus-terusan telepon terus. Nah sama kalau aku mau ke Amerika juga aku selalu telepon. Hai Om, saya ada undangan ke Amerika pelayanan, tapi on the way sebelum saya pulang, saya mau jenguk Eta Om. Saya mau kasih tahu saya mau ketemu sama Eta. Oh, terima kasih Sydney udah kasih tahu Om, tapi tetap keluarga tidak setuju sama pokoknya setiap kali kayak gitu 4 tahun. Karena dari awal kita udah bilang bahwa satu kita harus ada restu dari orang tua. Itu kita udah setuju. Nah, itu sih sebenarnya yang kita lakukan selama 4 tahun. Betul? Iya. Jadi kalau di saat-saat pas kita lagi dia lagi datang atau janjian ketemu, terus aku mau pergi, aku nggak boleh, nggak ikut, nggak keluar, Ya. ikut aja gitu dulu, Ya, kita patuh. nurut. So Pokoknya seperti itu. I think that's the lesson ya untuk kita, untuk mungkin teman-teman juga pernah kayak dilarang sama orang tua atau nggak direstui, nggak disetujui. Ini yang aku selalu kasih tahu sama teman-teman, karena sekarang saya udah pastor, juga banyak anak-anak yang saya konselingin sebagai relationship. Saya punya pesan buat mereka sama, always do the right thing. Selama kamu melakukan hal yang benar, Tuhan pasti bela kamu, ya kan? Tapi kalau kitanya pacarannya juga nggak bener ya Tuhan mau belanya gimana gitu loh. And number two ya jangan kasih peluru supaya orang tua atau kungkung atau emak atau siapapun yang nggak suka sama kamu untuk bisa nembak kamu gitu loh. So that's what we did selama 4 tahun. Just be nice, be kind, nggak pernah ngebales, saya nggak pernah mau dijelekin kayak apapun juga saya tenang-tenang aja, saya terima-terima aja gitu loh. Karena buat saya ya she's worth it. Saya mau perjuangkan dia. Jadi karena saya mau perjuangkan dia, toh yang milih dia kan saya nih. Berarti yang harus perjuangkan ya saya dong. Nah ya udah, itu aja saya harus benar-benar kerja keras. Tapi selama aku di Manado itu, selama untungnya dia masih kayak boleh keluar, boleh pergi sama aku lah. Meskipun nggak disetujui, tapi orang tuanya mungkin karena dia juga waktu itu saya udah umur 31, mau 31, dia juga udah umurnya 25, 26 gitu. Baru mau ulang tahun ke 26. Jadi mungkin orang tuanya kayak udah gede lah, udah mau diapain juga ada. Nah, waktu aku di Manado itu kita sempat ngobrol karena sama Pastor Jeffrey juga ngajarin sama kita. Pokoknya kita ditanya gini, kalian udah pernah punya target nggak sih kapan mau menikah? Wah, ini pertanyaannya paling selalu ditanyain dari aku masih sekolah. Terus kan kita yang kayak belum sih ya mau punya target gimana? Kan kita nggak disetujuin gitu kan. Nah, terus dia ngomong, Tuhan mau kalian punya target. Gimana dia bisa menjawab target kamu kalau kalian sendiri nggak punya target? Wah, kita yang kayak, bener juga ya.
kita juga harus punya target dong. Hmm. Nah, terus diajarin soal itu kejadian atau enggak itu urusannya Tuhan. Tapi kalian harus punya target. God will give you the desires of your heart. Itu ayatnya kan. Tuhan akan memberikan isi hatimu. Nah, kalau kita aja nggak tahu isi hati kita maunya kapan, gimana Tuhan bisa memberikan kepada kita? So, waktu 2003 Desember itu, kita berdua kayak bikin keputusan gitu. Kalau Tuhan izinkan kamu maunya kapan? Terus dia yang bilang bulan Mei tahun depan gitu. Ini Desember 2003. Sebenarnya udah ada percakapan ini tuh, this conversation udah ada dari masih sekolah. Karena dia ajak nanya terus, kapan mau nikah? Wow, tunggu lulus aja dulu. Terus akhirnya kita punya tanggal tuh Mei 9. Mei 9 ya. Kita bilang Mei 9 2004. Padahal itu belum disetujui. Besoknya aku ulang tahun. Biasa waktu itu karena aku udah pulang for good, jadi aku suka bantuin papa di kantor. Jadi seperti biasa, tanggal 5 gitu ulang tahun kantor gitu. Waktu dari ruangannya papa telepon, Eta, papa dengar Sydney ada di sini ya? Aku bilang iya. Gitu. Oke, papa mau ketemu dia. Gitu. Suruh ke sini. Hah? Oke. Nah, terakhir aku ketemu papa yaitu yang makan malam tahun 2000 yang dia bilang jangan harap kamu bisa menikah dengan itu kan. Dan tiap kali aku telepon Sydney tetap tidak bisa gitu kan. Itu jadi ini 4 tahun kemudian papanya ngomong sama Eta, Sydney kapan balik ke Jakarta? Nah, aku rencana balik ke Jakarta tanggal 6 sebenarnya. Jadi aku tungguin ulang tahun dia kan. Panggil Sydney ke sini, papa mau ngomong ke kantor. Jadi aku langsung telepon dia, Beb, papa panggil katanya mau ngomong gitu. Udah datang ke kantor. Nah, waktu terus di kantor papa panggil aku juga, duduk berdua gitu. Nah, papa cuma mau bilang selama ini papa tuh udah mempertimbangkan, melihat kayaknya apa yang kalian berdua udah jalanin tuh udah bener gitu. Papa cuma bilang, papa Om tidak bisa menemukan kesalahan apa-apa. Kalian udah jadi kalau selama ini udah membuktikan kalau apa yang jalan itu benar. So, katanya gitu. Jadi ya. Karena Eta ulang tahunnya ke-26 hari ini, papa kasih restu buat kalian berdua. Gitu. Simple as that. Udah segitu doang, tiba-tiba berubah. Jadi bener-bener 4 tahun nggak disetujuin, bener-bener yang kita kayak kebingungan kapan ya Tuhan gitu kan, yang kayak kapan kau melakukan dan bener-bener within one, bener-bener cuma dalam 1 hari kita dibilang oke, kalian mau nikah kapan? Langsung kita bilang Mei 9 gitu kan, langsung dari Januari ke Mei itu kan cuma kayak 4 bulanan gitu kan, kita yang kayak ya udahlah udah tanggung hajar gitu kan. But ya itulah ajaibnya Tuhan ya. Ya udah kita nikah Mei 9 2004. Pestanya kecil karena memang kita juga nggak ngundang banyak orang, cuman orang-orang terdekat kita. 2004 nikah, ya sekarang 2021 anak udah 3 dan hubungan baik dengan keluarga, ya gitu. Ada kisah pas lagi pemberkatan itu ada kisah spesial katanya. Oh iya. Jadi papa waktu itu karena mama masih marah waktu itu. Jadi papa masih keras. Jadi papanya Eta memutuskan untuk tidak bisa hadir ke wedding kita. Nah, cuman waktu itu kita bilang oke, pastikan teman-teman sama pastor juga, meskipun Pastor Jeffrey udah teleponan sama papa sebelumnya, tapi akhirnya kita memutuskan bahwa in our holy matrimony kita akan pakai speakerphone untuk bisa telepon papa di Manado. Jadi papa masih di Manado, kita di Jakarta nikah. Jadi kita pakai zaman itu Nokia Communicator tuh. Cuman Nokia Communicator cuman Jeffrey Wawuruntu sama Ruth Sanaya waktu itu. Jadi kita pinjem sama Ute. Pinjem dong supaya ada speakerphone, karena telepon lain pada zaman itu nggak ada speakerphone. Ya udah, jadi kita telepon papa dan papa ngomong selamat siang. Papanya dia soalnya orangnya very formal kan. Selamat siang, saya adalah ayah dari Eta gitu, dan saya cita-cita jadi presiden soalnya, jadi latihan pidato sendiri dia. Dan itu waktu papa ngomong dari speakerphone, si Jeffrey Warren tuh pakai mikrofon, dari speakerphone pakai mikrofon, pokoknya supaya bisa kedengeran. Itu asli semua teman-teman yang hadir pada nangis semuanya, karena mereka semua tahu perjuangan kita tuh kayak apa selama 4 tahun itu.
kalau if I let her go, aku yang rugi gitu kan. Teman-temanku tuh lucu gitu kan, kalau karena mereka tahu aku tuh selalu suka teleponan sama dia atau email dia gitu kan. Itu beratnya emang di ongkos pada zaman itu ya, beratnya di ongkos banget karena dia di luar negeri. Sampai teman-teman bilang tuh, Sid, ini kalau kamu nikah, ini investment yang besar, yang baik. Tapi kalau kamu putus, kamu tuh goblok banget gitu. Sampai pada bilang gitu kan teman-teman. Oh iya benar juga ya. Tentang how do I feel sebagai seorang pria. Right. Well, I think pernah sih ya. Pasti aku dia bilang, pasti feel down sering kok. Jadi kita berdua tuh gantian sih sebenarnya. Curhatnya cuman berdua doang, nggak bisa yang Jadi lain memang kan. pada saat itu ya it depends on the couple. Kayak aku, dia lagi sedih, ya it's my job to lift him up gitu. Kasih you can do this, come on, kayak gini. Di mata aku kamu nggak kayak gitu. You know more than that. Kayak gitu gantian. Meskipun kita tuh ulang the same thing again and again untuk kasih lift his spirit gitu loh. Tapi begitu juga kalau kejadiannya sama aku, dia juga akan seperti itu. Ntar dia calm sendiri, oke, ya kuat lagi. Jadi ada waktu aku kayak ngomong, aduh aku nih merasa cowok aku diinjek-injek gitu loh sama your family gitu loh, karena mereka suka ngomong Sid nih kayaknya gini padahal bener-bener asli nggak itu sama sekali. Sebenarnya yang kayak itu tuh kebanyakan lebih daripada orang luar ya. Jadi it's not really my parents yang say it, tapi orang luar yang kayak mereka merasa sangat mengenal gitu. Jadi mereka like I have to say for this gitu. Jadi ya itulah yang bikin, padahal kadang-kadang papaku juga suka ngomong gitu kan, kita jadi orang tuh nggak boleh. Emang kita se-perfect apa sih? Nggak boleh. That's why I think dia juga ngerti. Tuhan pakai dia untuk jadi bijak gitu untuk kasih tahu kita akhirnya kenapa dia memutuskan untuk nyetujuin gitu ya. Karena kita tuh keluarga juga nggak sempurna, nggak boleh seperti itu sama orang lain. Kalau secara maturity, dewasa sih aku rasa udah dewasa ya waktu itu. Saya sudah 31, dia udah 26. Jadi kita juga dibilang anak baru lulus SMA juga enggak gitu kan. So secara kedewasaan kita udah dewasa sebenarnya. Cuman kalau mungkin secara financial enggak ya, sama sekali enggak. Bener-bener kita struggling gitu loh. Walaupun kita udah ngomong bahwa kita akan provide for the wedding ourselves. Itu sebabnya kita udah bilang bahwa weddingnya akan kecil, bener-bener cuman bukan teman lagi, sahabat terdekat kita. Kita undangnya bener-bener orang-orang yang berjasa dalam hidup kita aja. Kita nggak ngundang siapapun juga. Padahal waktu itu memang banyak yang jadi marah karena saya kan udah WL, ribuan orang pikirnya mau diundang, saya nggak undang. Karena kita mikirnya ya, toh ini juga uang kita gitu loh, kita juga nggak mau spend it on anything yang lebih. So untungnya sih papanya setuju dan dari keluarga saya juga sangat cincai banget. Jadi mereka terserah kalian aja. So sederhana banget sih. Iya. Kita asli sederhana. Papaku aja juga memang dari dulu udah bilang kan, memang kayaknya nggak usah big wedding. Nggak perlu big wedding. Mendingan uangnya kalian sumbang kayak gini. Betul. Gitu. So waktu itu saya masih kontrak rumah. Mobil udah ada nggak ya? Ya, ada. Ya basically we just start from what we have aja sih. Kita nggak ya mulai dengan apa yang kita ada aja. Kita nggak beli rumah, nggak apa. Benar-benar dengan apa yang ada aja we make do. Jadi itu sebabnya kita nggak berhutang dalam kita membuat resepsi. Bahkan ada kejadian mujizat lagi tuh pas sebelum wedding. Jadi uang kita tuh pas-pasan sebenarnya. Kita pas-pasan. Kita sewa restoran. Jadi bukan ballroom hotel, bahkan itu sebuah restoran Thailand yang kita suka tempatnya, terus kita bilang oke, di sini aja. Makanannya enak. Kita budgetnya cocok, nggak mahal-mahal amat. Nah, tiba-tiba dia satu hari dia tanya sama aku, "Say, ini kamu ada transferan apa?" Transfer aku nggak ada transferan apa-apa gitu. Ternyata di BC aku menang undian. Dia tapi waktu itu kita nggak tahu. Dia pokoknya tiba-tiba di bank account-nya tuh ada 100 juta ya. Iya, menang undian. Iya. Kalau secara rohani, secara financial, he was very poor. Not poor in my
in mindset ya. Jadi dulu aku yang mesti ajarin, nggak boleh gini, nggak boleh gitu. Belajar untuk manage dia punya finance dulu. Tapi my security di dia tuh, I think aku lebih karena aku dari awal ya orangnya prinsipal. Jadi aku tuh udah dari kecil emang udah tahu gitu apa yang karena aku dari dulu suka sekali gereja, pergi ke gereja, ke Sunday school dengerin cerita. Jadi nggak automatically masuk lah ya di pikiran. Jadi I know what I like, I know what's right, what's wrong gitu. Jadi dengan adanya sini aku merasa kayak directionku makin jelas dan dia sama-sama ya mau bilang orangnya lurus gitu, mau bilang nggak rohani banget nggak, cuma dia dibilang rohani aja, dulu nggak rohani banget gimana. Cuma hidupnya bener meskipun dia broken home. Tapi secara prinsip, secara hati lah ya kena ya itu. Jadi aku mesti menyampingkan fisiknya untuk menerima dia apa adanya. Jadi aku tuh orangnya sangat dari dulu tuh hidupnya sangat teratur. Justru kalau udah nggak teratur udah kayak kacau banget. Jadi tidur tuh besok untuk ngapain tuh aku udah tahu. Besok dari pagi mesti ngapain. Itu aku dari dulu. Cuman begitu nikah sama musisi dengan orang seni ya agak sedikit cincai ya. Jauh lebih cincai sekarang, jauh. Ya. Jadi dari dulu aku juga punya list untuk seorang pria apa yang harus ada di situ di seorang pria itu, dan aku yang ada hal yang nggak bisa dikompromi. Pertama memang mesti ya seagama, cinta Tuhan. Udah pasti cinta Tuhan. Itu listku kalau nggak salah ada 8 ya, aku sampai lupa. Pokoknya tinggi tuh fisik tuh mesti. Aku tuh dulu nggak suka nggak suka orang Asia, sangat tidak suka. Carinya bule. Sukanya bule. Dia minta sama Tuhan bule. Karena ya itu with my Asian family, with their all the rules and konservatif banget, ini nggak boleh, itu nggak boleh. I don't like it. Buat aku ya terlalu terikat dengan segala sesuatu tuh nggak bagus juga gitu. Tapi makin kesini aku lihat ternyata untuk di pasangan itu tuh nggak semua harus ada 8 tuh harus ada 8. Yeah. Tuhan udah kasih 6 atau 7 ya itu udah very good enough. Even 4 or 5 aja udah good enough. Sisanya itu adalah tugas kita berdua untuk saling kompromi gitu. Nah, salah satu ya aku bilang oke lah, nggak bule, ya oke. Gitu tapi bisa bahasa Inggris. Inggrisnya oke. Tapi pernah tinggal di Amerika, ya oke lah, bule-bulean, gitu kan, bule-bulean. Oke. Terus tapi ternyata, taruh dia juga pernah dideketin sama cowok bule. Dan ternyata, ayo coba, ternyata ya, tidak sesuai yang seperti kamu inginkan, kan? Jadi ternyata orang Asia tetap lebih oke. Nah, dapatlah Asia yang bule, gitu kan? So, ada untungnya juga dikirim ke Amerika. Terus nggak tinggi. Ya udahlah ya, itu saya ngapain lah, ya udahlah ya. Jadi hal itu juga aku kompromi. Aku melihat dia kelebihannya yang lain tuh melebihi apa yang kekurangannya. Kan ini kan hidupnya mesti panjang, belajarnya mesti pinter. Jadi kalau untuk yang nggak bisa ngelit aku atau kita nggak bisa grow bareng-bareng ya buat apa? Wah, balik lagi sih ya. Kalau bukan kebaikan Tuhan dalam hidup saya. And another thing ya, I surround myself with a great community. Buat saya itu penting banget. One of the things yang kita diajarin di JPCC dari 21 tahun yang lalu ya adalah itu, show me your friends and I will show you your future. Itu saya ingat banget sampai hari ini nempel dari zaman saya masih muda ikut JPC pertama-tama di bawahnya Pastor Jeffrey. Itu yang selalu dia ingetin kita, show me your friends, I will show you your future. Kalau kamu mau lihat masa depan kamu ya lihatlah dari orang-orang sekeliling kamu. So aku yang memutuskan untuk mengelilingi diri saya dan juga tunduk kepada orang-orang yang benar dalam hidup saya. Orang-orang yang kalau kasih nasihat tuh ya yang godly advice gitu. Nggak cuma sekedar advice, but it's a godly advice. Nah ini yang benar-benar kalau sampai hari ini saya seperti ini, ya bukan karena saya asli, enggak. Nah, my wife, saya ini orangnya culun abis sebenarnya, orangnya biasa banget. But I think I just have a very, very incredible friends, teman-teman yang memang luar biasa.
pemimpin-pemimpin yang menjaga saya, menjaga kehidupan kita berdua, our marriage. Kita kayak punya kakak-kakak tuh yang kayak apa ya, yang mereka ngomong kapan aja di kehidupan kita. Kita tuh yang kayak oke, we listen karena mereka benar-benar speak into our lives. Ini yang saya rasa penting ya. Banyak pasangan begitu mereka pacaran, mereka tuh langsung kayak Iya. dunia milik mereka sendiri, yang lain itu Nyewa. ngekos, nyewa gitu kan. Which buat saya itu bahaya ya. Karena kita dari awal kita masih pacaran dan sesudah marriage pun waktu tahun-tahun pertama kita, we surround ourselves with great leaders, orang-orang yang sudah menikah lebih lama dari kita, dan mereka yang membimbing kita, kasih masukan sama kita saat kalau kita lagi marahin, kalau dia lagi ngambek sama aku kelamaan, dia yang dimarahin gitu. Jadi ada yang jagain gitu loh. Nah, I think ini yang penting sih. Dan nggak banyak yang ngajarin. Nggak tahu kenapa setiap kali kalau saya dengerin relationship seminars itu selalu fokusnya ke berdua. Padahal buat saya, I think kita juga harus mikirin bahwa we have to surround ourselves with people, dan kitanya pun harus belajar tunduk untuk mengizinkan mereka speak into our lives. Karena percuma kita dikelilingin orang, tapi kalau kitanya juga bebal, kitanya juga nggak mau diajarin, ya percuma juga gitu loh. So I think itu sih yang selama 17 tahun kita menikah, selama 21 tahun kita kenal dan pacaran sampai hari ini, ya we surround ourselves with really really good people. Healthy community. Super healthy. Juga. Orang-orang yang benar-benar sayang sama kita tuh ya karena mereka sayang, bukan karena mereka ada maunya. Kalau mereka marah berarti ya mereka sayang gitu kan. Kita dari awal tuh again yang kita bilang bahwa dari awal kita relationship kita ada email-emailan. Terbuka sih. Jadi itu sebenarnya ya, itu yang sebenarnya menolong ya. Aku bilang, I know that long distance relationship itu is not for everyone. Banyak yang nggak tahan. It forces us to really communicate. Kita nggak bisa cuma sekedar apa ya, apa kabar, gimana keadaan di sana, terus jawabnya gitu. Karena kita cuma bisa email-emailan 1 kali 2 kali sehari. Kita harus bener-bener cerita. Nah, awal-awalnya ya of course lah masih kenal-kenalan gitu. Tapi kalau udah tahun kedua terus kita cuman apa kabar kamu hari ini gitu kan, basi. Kamu ngapain aja? Jadi akhirnya kita lama-kelamaan ngobrolnya jadi sesuatu yang deep, sesuatu yang karena I think dari awal kita relationship kita memang udah istilahnya kayak ada challenge. Jadi over time for the past 4 to 5 years itu kita banyak discuss about problem kita and how we handle it. Kita mesti bagaimana? Terus kita mesti ngomong bagaimana? Or kita sendiri harus react-nya seperti apa di depan keluarga, seperti itu. Jadi kayaknya dengan begitu kita otomatis jadi makin gali kita punya background, kita punya past, and dari situ kita otomatis ya terima. Jadi I think kalau misalnya tanya soal the baggage, masing-masing punya baggage masing-masing, ya kan? Dari awal kalau kita share, ya kita suka share, jadi ngobrol tuh share, otomatis kita terima. Dan dari situ kayaknya masa pengenalan kita bisa lihat gitu loh. Oh, ini baggage bisa aku pikul juga nggak? Your baggage bisa aku pikul atau my baggage bisa dipikul dia juga nggak? Kita bisa terima nggak sampai di situ? Nah, I think itu dari awal pengenalan kita pacaran atau perkenalan pendekatan, itu tuh udah paling bagus harus share. Kan karena dia bilang kan, Kak Eta perfect, Kak Sydney perfect. Jujur sih kita nggak merasa perfect at all. Betul? Kecuali dia lah, dia merasa dia perfect sih emang. But kita berdua itu apa ya, standarnya kita kepada one another itu emang ya udah ini gitu loh, udah klop gitu loh. Jadi sebenarnya kalau bicara standar pasti ada aja yang nggak memenuhi standar. Oke? Karena like aku tadi udah bilang,
kebiasaan aja itu udah salah satu menjadi standar, kebiasaan hidup. Jadi kayak aku orangnya sangat disiplin. Mesti tahu what to do, jam berapa, ngapain, atau apa, semua di plan. Itu aku paling suka. Nah, Mister Musisi, ya kan, orang kreatif itu sangat bertolak belakang. Iya. Sangat bertolak belakang. Nah, itu dari awal-awal kita, waktu pacaran mungkin nggak terlalu kelihatan karena nggak hidup bareng. Tapi begitu kita nikah, nah itu problem. Itu lumayan problem. Ya, awal-awal lumayan lumayan big problem. Karena ini susah bangun pagi karena kerjanya malam sampai pagi. Sedangkan aku orangnya jam 10, jam 11 udah harus tidur. Ngantuk matiin lampu. Nah, aku tuh gitu orangnya. Disiplin banget deh pokoknya, udah kayak orang apa deh. Nah, itu bisa jadi standar kita masing-masing. Cuman sebenarnya kalau ngomong standar, tiap orang beda-beda. Karakternya juga beda-beda. Tergantung dari nilai yang di kamu tuh seperti apa. Kalau nilai kamu punya nilai ABC, you have to nilai sendiri about your pasangan sesuai nggak dengan ABC-nya kamu. Sama seperti aku punya my value, my principle. Aku bisa kompromi hal yang dia nggak sesuai, tapi value-nya aku sejalan. Kita tuh pentingin Tuhan nomor 1. Nah, itu kan sejalan. Nah, seperti itu. Cara kita raise our kids mesti bagaimana, itu juga sama nggak kayak kita berdua kita omongin sama. Nah, itu kita sejalan. Saya bilang, you're single. If you're single, this is your job. Ada 2. Number 1, you don't have to chase what God intended. Itu number 1. That's number 1 value. Kamu nggak perlu mengejar apa yang Tuhan sudah kirimkan dalam hidupmu. 2. Nah, ini buat saya penting. If you're single, all you have to do is run as fast as you can with your eyes towards God. And while you're running, selama kalian lagi lari pada Tuhan dengan mata menuju Tuhan, boleh kalian lihat kiri dan kanan sambil kalian berlari. Kalau ada yang lagi lari samping kalian, minta nomornya mereka. As simple as that. Advice to a single. Yeah. Keep your eyes open. Nice. That's good. That's good. Right. Aku selalu bilang, waktu masih single, buka mata lebar-lebar. Karena pada waktu kamu sudah menikah, kamu harus tutup mata erat-erat.